Oke, Dokter Tirta ini banyak banget yang request. Banyak banget request. Aduh, ini deg-degan ya kesini. Waduh. Coy. Gede coy, gede banget. Dan nggak kira di tempat segede ini isinya cuma satu orang ya. Waduh. Kadang satu, kadang bisa rame-rame lah. Oh ya gitu ya. Iya. Tapi bener nih asli plot twist. Kupikir kau tuh pendek. Oh, Di tadi pas kamera. ketemu di depan ya. Kaget loh begitu ketemu. Halo Dokter Tirta, anjir gede banget coy. Aslinya ternyata 186 ya. 181. 181. Gede coy asli. Gede kalau Itu ini. banyak yang bilang gitu loh. Banyak yang bilang pas ketemu di asli kok lebih gede dibanding. Iya gede dan nggak kelihatan kalau di kamera tuh kayak kurus kecil. Pas di Oh sini, iya. oke, saya takut main-main kali ini. Kepok kali. Ini pertanyaan jangan susah-susah ya Pak ya. Iya, Karena aman. secara saldo kita berbeda jauh. Waduh. Saya mengakui dulu itu ya. Ini kali ini gue tuh podcastnya unik. Karena satu, gue jarang undang bintang tamu ke podcast. Gue hampir gak pernah podcastin orang. Oh Jadi ya? gue cuman podcastin orang yang gue bener-bener tertarik. Misalnya kayak Bang Sandi tentang investasi. Ha-ha. Gue kayaknya podcast kayak gak nyampe 10 ya gue ya. Gue gak nyampe 10 ke podcastin orang. Biasa monolog ya? Monolog, karena gue gak pernah, gue jarang tertarik sama orang. Nah tapi khusus ini gue tertarik sebenarnya dari dulu. Cuman baru ada kesempatan dan baru ada waktu, jadi thank you banget nih waktunya di sini. Nah mungkin kita sebelum mulai gue tuh pengen ngulik sedikit. Lu kan dulu awalnya dokter kan? Benar sampai sekarang. Nah tapi sejarah lu untuk jadi seorang pedagang, kan waktu gue sempat dengar-dengar ya di beberapa podcast. Lu bilang dulu sempat susah, sempat makan mie juga dibagi juga pernah. Benar ya. Itu kenapa awalnya jadi pedagang? Waktu itu sedagangnya apa aja waktu awal-awal? Gue penasaran sisi bisnisnya dulu nih. Jadi kalau fakta itu adalah langsung straight to the point. Ya. Bisnis pertama kali aku umur semester 1, berarti 18,5 tahun. Itu real. Itu 18,5 tahun. Iya, jadi usia 18 ke 19 di tahun 2009 akhir. Saat itu in fact aku ngerasa pada waktu aku masuk dokter ego dong, kayak wah ini jurusan dengan nilai tertinggi. Jadi kalau kita pada waktu itu kedokteran umum itu adalah jurusan dengan nilai paling tinggi kalau ujian masuk. Ya. Jadi masih ego akademik, Ursulin soalnya kan SMA, tahu ada Gina Pacis, jadi pengen masuk situ. Udah begitu masuk kita di brief di kuliah pertama dan aku baru ngerti ternyata jalannya tuh maraton, panjang banget. Oke. Jadi S1 harus 3,5 tahun, terus harus koas 2 tahun, belum kita harus internship dan harus spesialis. Aku anak tunggal nih. Bapak ibu, papa mamaku tuh orang bank, perbankan. Itu privilege pertama, itu yang nggak semua orang tahu ya. Aku ngomong di sini nih. Papa mamaku tuh orang keuangan dan sangat straight, apalagi papaku tuh dosen ekonomi. Oke, jadi orang bank dan juga dosen. Iya, dosen ekonomi. Jadi privilegeku di situ. Jadi akhirnya aku ngerasa, aduh ini kayaknya kalau maraton kayak gini, keburu orang tua aku mati, aku belum kelar-kelar. Itu realistis tuh. Oke. Jadi di semester 2 aku mulai dagang dan hal yang pertama aku jual itu power balance, Pak. Yang ini ya, yang dipakai di tangan itu ya. Iya, dan aku malah jadi distributor di Jawa Tengah. Nah itu gue pengen nanya nih, ini boleh juga sekali gue nanya ya. Power balance kan zaman kayak gue zaman SMP atau SMA waktu itu ada ya. Lu umur berapa sih? Sekarang 24. Gue 24. Anjir 10 tahun di bawahku. Iya, 10 tahun. Lo udah kaya gitu mau ngapain di sisa hidup? Ya pantes lah, gabut banget. Aduh. Itu power balance itu beneran atau hoax? Enggak. Kan lu kuliah dokter kan? Enggak itu. Soalnya gue juga pas ditawarin teman gue tuh kayak sih ini. Katanya bisa apa kan lebih sehat ya katanya. Sebenarnya saat itu kan kalau nggak salah yang jual itu adalah di official, kalau nggak aku sebut merek tuh Point Break sama Planet Surf. Dan aku ingat banget itu jualnya sekitar 400-600 ribu. Dan itu viral gara-gara. Berarti gue kayaknya ditawarin yang KW waktu itu malah. Ini lucu banget. Dan ternyata itu tuh viral gara-gara yang make mulai pebasket. Oke. Nah pebasket mulai make nih. Terus viral kan karena aku kan kaskusan. Aku kaskus. Jadi shout out to Andrew Derwis, aku kaskus. Ternyata di forum pada mendebatkan itu. Aku beli ori satu di Point Break. Dan aku beli yang dari kaskus. Gak ada bedanya Pak. Oh. Bedanya itu cuma hologram. Oke. Jadi akhirnya aku berpikir, ini ori semua nih bagiku nih. Udah aku cari supplier. Terus aku jual lah di kampus. Wih viral Pak. Kampus tuh pada beli semua. Sehari aku bisa jual dari 10, 50, 1000. Ya udah itu dagang pertamaku cuan di situ setengah tahun. Baru di bulan ke-7 di tahun 2010 tengah udah mulai laba banyak tuh, udah bisa. Jadi aku ditanya kapan kamu dapat cepet tiaw 100 juta pertama, itu adalah di 19 tahun. 19 tahun berarti itu zaman waktu itu kaskus. Lu berarti jualan dari kaskus? Iya, kaskus. Sama dong jual kita kaskus. berarti. Iya, jual kaskus tuh aku pertama, dan itu no fakta, privilege-nya adalah karena aku tidak
tidak begitu kesulitan karena basic papaku adalah bank. Jadi aku muterin uang saku jadi Ya. modal gitu terus. Jadi cepet. Oke. Nah, uang 100 ini jadi jual berikutnya, jual tren. Setelah power balance aku melihat kayaknya trennya mulai redup, aku jual jam monol. Oke. Jam monol tuh yang kecil-kecil. Tahu. Tahu kan warnanya Tahu. beda-beda. Sama kejadiannya. Itu Gue juga jualan jam loh dulu. ori KW-nya nggak ada beda. Iya. Udah di situ triple aku. Dari 100 jadi 150-an apa 160. Oke. Nah, habis itu di tahun 2011 aku jualan yang di situ aku kenal Mas Untung Store. Aku jual BlackBerry. Oke. Di 2011 lucu kan? Tapi juga- masih kuliah. Kita sama ya? Gue pernah jualan jam. Ini juga teman-teman nggak tahu nih, gue nggak pernah cerita. Gue pernah jual BlackBerry, tapi bukan BlackBerry-nya, baterainya gue jual. Oh ya? Karena baterai BlackBerry itu gampang meleduk kan dia. Iya benar. Gue pernah jualan baterainya di Aku tuh Kaskus jual dulu. BlackBerry. Jadi zaman 2011 saat itu aku punya teman sekarang dia jadi sekolah spesialis namanya Dr. Alvin. Saat itu kan BlackBerry itu belum menjadi sesuatu yang ada distributor utama. Iya. Saat itu baru TAM, ya kan? Nah, akhirnya ya kita tuh order sendiri dari Alvin ini. Alvin itu order banyak, dia juga jual suplemen fitness. Aku bertugas menjualkan dari Oke. jual 1, 2, 3, 5 sampai 25 dan yang paling laris tuh Javelin, Gemini sama Bolt. Sampai apa lah aku? Iya. Itu laba terus. Gemini yang paling murah kan? Iya, Iya, dan itu gua- laba terus. Seneng dong. Iya. Usia masih belum sampai 20, 3 kali usaha bener semua, IPK masih aman, egoku tinggi banget. Itu belum pernah gagal. Failku tuh malah menjual barang yang aku suka, jual Oke. sepatu. Menarik. Gitu. Nah, ini berarti banyak yang hidupnya berubah karena Kaskus ya, Bro ya. Iya, jualan. Memang Jadi shout out untuk Andrew Darwis. Kemarin tuh gue sempat main ke klub dia, kan dia bikin klub kan di PIK 2 tuh di oh, Noya. akhirnya bikin dia. Dia bikin klub. Gue ketemu dia foto sama gue, tapi gue nggak sadar waktu itu dia. Lu Gua soalnya nggak ada hangover kan? Gue nggak sadar itu dia minta foto sama gue kan. Terus gue sini, ini kayaknya yang bikin Kaskus ya. Gue bilang, bro, hidup gue berubah karena lu, gue bilang. Sama, bener. Lakuin tuh. Kalau nggak ada Kaskus, kayaknya aku sampai sekarang tetap menjadi dokter spesialis dalam hidup biasa. Kaskus tuh ngubah hidup karena aku belajar ilmu dagang, komunikasi sama sharing di sana. Dulu kan kalau kita dagang maksimal dibatasin sundul 3 kali. Iya. Nggak boleh kita nyepang. Iya. Terus supaya aman harus ngumpulin cendol. Betul. Cendol tuh nggak boleh komen pertama, kedua, Iya, ketua. harus komen rapi satu-satu. Dan di situ aku mulai kenal Mas Untung. Mas Untung dulu di Jogja. Sekarang udah gede banget dia. Dia punya toko handphone. Oke. Saat itu ada 3. Aku kecil-kecil lah jual handphone. Jual kecil aja masih kayak gitu. Iya. Dan si Mas Untung ini seangkatan sama Renan Store sama PS Store. Oke. Nah, itu tapi gimana caranya waktu itu lu balance antara jadi pedagang? Kita ngomongnya pedagang ya waktu itu ya mungkin ya. Belum pengusaha seperti sekarang, pedagang sama jadi seorang dokter. Waktu masih kuliah posisinya kan. Masih Dan kuliah. dokter kan salah satu kuliah yang orang bilang paling sulit, lebih sulit dari hukum kan banyak yang bilang. Ini yang mungkin teman-teman nggak tahu. Jadi di sistem kuliah kedokteran itu sekarang nggak paket SKS, dia pakainya blok. Jadi kayak kita udah dipaketkan dan kita udah tahu jamnya tuh dari jam 7 sampai jam 5. Dan bagiku saat itu aku ngitung nggak tahu, aku baca buku, ada satu buku yang aku baca ini terpengaruh. Jadi pas kecil aku tuh baca buku namanya A Child Called It. Dan itu yang ngarang Dave Pelzer. Nah, di hari situ aku tahu bahwa kalau orang mau kaya, ini aku nggak tahu kalau pendapat kita berbeda. Tapi kalau sama, ya puji Tuhan. Jadi kalau orang mau kaya, itu dia harus mengeluarkan effort yang lebih daripada orang lain. Oke ya. Nah, orang normal saat itu melihat bahwa habis kuliah ya 9 to 5 pulang, garap tugas, tidur. Dan aku merasa saat itu hidupku kalau mau berubah ya aku harus mengeluarkan effort yang lebih, dan effort lebih itu kugunakan buat dagang. Jadi ya 7 jam kuliah, 5 jam itu dagang, 2 jam itu bisa buat belajar, sisanya tidur. Jadi aku praktis tuh bisa setahun nggak pulang Solo, padahal mudikku cuma Solo. Solo Jogja tuh deket, kampungku Solo. Bisa nggak pulang? Setahun aku bisa nggak pulang, tahun cuma sekali, pulang cuma sekali karena ngurusin dagang, COD sana sini. Oke. Nah, itu kan waktu itu sempat lu transisi ke usaha cuci sepatu kalau gua nggak salah sampai Ya, itu beberapa cabang, 2013. kan? 2013. Nah, apa yang bikin pertama kali idenya usaha cuci sepatu itu? Inspirasi dari mana? Inspirasinya, jadi ini kan tadi aku bilang 3 kali usaha aku laba terus. Ya. Nah, yang keempat ini ego. Jadi aku berpikir, aku laba terus nih. 3-nya aku nggak suka, aku suka sepatu. Dan saat itu aku bertugas pengen menjualkan barang yang aku suka, yaitu sepatu. Kebetulan sepatunya brandnya namanya Macbeth. Dan saat itu Macbeth viral banget. Sekarang udah comeback tapi nggak seviral dulu. Dulu ada band-bandan namanya Blink 182, sampai sekarang masih ada. Jadi aku ngeborong Macbeth semua. Ternyata POV ku sebagai penghobi dan POV ku sebagai customer tuh berbeda. Jadi aku cenderung kulak, kalau orang bilang pedagang ya kulak, itu yang menurutku suka, keren. Ternyata ya
nggak works, nggak laku. Nah, itu titik rugi pertama. Akhirnya kenal di Kaskus, ada sebuah forum lagi. Nah Ya. ini nyelamatin tuh. Kita nyebut forum, ternyata forum itu namanya Sneaker Addict dan itu jual beli. Selain dia ngobrol tentang sneakers, dia jual beli sepatu bekas. Oke. Nah pas jual beli sepatu bekas, aku dapat nih customer pain point-nya. Ternyata kalau jual beli sepatu bekas, sepatunya itu gak dibersihin. Oke. Dan saat itu pembersih masih mahal, terkenal di Jakarta, di Kemang doang yang bersihin sepatu. Ya udah di Jogja aku bersihin dari kos ke kos, COD masih ingat aku COD dan COD-nya itu masih ada di depan 3 Second di Jalan Kaliurang. Nah, awal puncaknya itu ya makanya kalau kita berusaha lebih pasti akan ada alam yang membantu. Gunung Kelut itu meletus di 14 Februari 2014. Ya, jadi aku nyuci di kos tuh dari 2011. Ya udah penghasilan biasa 2 kali UMR lah, 2 kali UMR Jogja saat itu berarti 3 ribuan. Cukup lah buat nambah-nambah. Gunung Kelut meletus abunya tuh ke Jogja. Aku tuh post foto before after di Instagram sama Twitter. Oh, Viral. Fotonya viral, ya udah the rest history. Habis itu aku September buat toko pertama, buat toko kedua, toko ketiga, dan aku setuju sama statementmu yang bilang kalau bisnis belum menjamin tete bengek, jangan ngajuin debt. Ya sampai sekarang aku belum punya debt. oke. Itu setuju Menarik. dulu. Itu setuju. Aku suka statementmu itu. Iya. Itu aku nggak punya debt dan aku hanya muterin equity laba dari equity, kuputerin yang karena bapakku dosen ya aku low risk ya. Jadi equity dari toko 1 jadi toko 2, toko 1-2 jadi toko 3 gitu terus sampai sekarang. Oke, itu berarti yang cuci sepatu. Berarti Iya. lu pernah juga punya, kalau gak salah, titip sneakers. Nah, gue pengen nanya, kenapa bikin bisnis yang titip sepatu, Oh, titip jual sepatu? Karena gini, ini pengalaman gue ya, dan gue lumayan kenal banyak orang yang di industri ini juga, yang besar-besar, dan itu sebenarnya kan banyak yang nggak tahu itu sebenarnya bisnis yang tidak terlalu menguntungkan kan sebenarnya. Karena satu, lu nggak bisa kontrol stoknya, lu nggak Betul. bisa kontrol pricingan itu sepatunya orang, lu mesti ada beban autentikasi, Ha. lu mesti ada shipping dan segala macem, Ha. logistiknya berat, Betul. dengan margin cuma 10-30%. Ya betul, tepat sekali, nggak ada beda ya. Tapi salah satunya jadi gede di Cake Avenue. Iya. Ini menarik nih, dari riset karena data. Oke. Jadi di Instagram itu aku titip jual itu lewat Instagram. Namanya dulu Cipeng Store. Itu julukan awalku terus jadi Cipeng Store itu yang membuat awal mula Instagramnya Tirta dari 10.000 menjadi 150.000 itu Iya. Cipeng Store. Alasannya simple karena aku punya industri cuci sepatu. Aku tuh saat itu kan belum ada AI semasif ini, belum ada sumber data. Aku juga belum tahu cara analis data, belum bisa connect engineer. Aku hanya pakai cara bodon kalau sepatu yang paling sering dititip jual itu adalah sepatu yang paling sering demand-nya paling tinggi. Oke. Relate ya. Jadi aku nggak peduli tuh karena costnya kan cuma markup 100.000, Yes. sehari paling laku 10 itu cukup bisa buat bayar pulsa atau gaji admin. Tapi kita tahu misalkan di bulan Oktober yang titip jual tertinggi fans autentik saat itu. Berarti aku akan buat konten YouTube fans autentik dan aku Oke. akan ngebuat promo cuci sepatu khusus fans. Oke. Jadi aku mempelajari bahwa titip jual itu kita akan bisa mempredik tren sepatu apa yang lagi dicari sama market saat itu. Oke. Tapi memang nggak ada labanya, itu betul. Labanya tuh sangat boncos. Dan aku termasuk angkatan pertama sebelum Lucky Cat, Unbranded dan kawan-kawan. Oke. Dan gara-gara itu bisa nebak. Yang paling sering dititip jual di 2018-17 tuh fans. Oke. Terus 2019 tuh peralihan ke Jordan, Chicago, Off-White semua. Ya. Sampai akhirnya aku udah tutup karena sudah gak ada waktu. Sekarang datanya kan aku sudah punya CTO kan yang bisa mengolah. Ya dari situ kita bisa mempredik, oh ternyata hari ini yang demand tertinggi sepatu lari, maka kita akan membuat movement lari, that's it. Oke, menarik. Jadi itu memang awalnya sepatu berarti karena kecintaan kan. Ya, Tapi kalau sekarang gua tanya, bisnis Dokter Tirta ini ada apa aja, Dok? sekarang? Oke, ya Yang sekarang digeluti itu apa aja, dan apakah personal brandnya ini termasuk ke dalam bisnisnya. bisnis juga? Ini pertanyaan menarik nih. SPT ku tuh tinggi tuh, sempel. Aduh, ya ampun, nyetor pajak. Bukannya bagus SPT tinggi? Betul, penyetor tertinggi ya kan, penyetor termasuk tinggi, jadi seneng lah. Bisnis utamaku yang nggak semua orang tahu aku adalah, aku tuh konsultan beberapa perusahaan. Oke. Itu yang pertama ya. Jadi aku menjual intelektual yang aku punya itu untuk konsultan beberapa perusahaan di bidang fashion dan FMCGs. Oke, jadi kayak Strategis. manajemen consulting lah. Iya, strategis lah. Itu yang pertama dan itu memang ya karena bayarannya hour ya dan itu karena ya itu alasan kenapa pajaknya jadi progresif gede banget. Jadi yang pertama adalah aku konsultan strategis manajemen di beberapa perusahaan dan itu real. Ada berjalan udah 4 tahun. Oke. Yang kedua itu adalah justru Susan Care-nya. Itu bisnis yang harus tetap akan ada karena itu bisnis yang settle lebih dari 12 tahun di aku. Iya. Itu Udah 12 tahun berarti 12 tahun. Tahun ini tahun 13 dan itu nggak bisa ku apa-apain gitu. Nggak bisa
koeskalasi itu yang mentoknya segitu, ku turunin nggak bisa. Jadi dia growth-nya paling 2%, 5%. Tapi harus tetap ada, karena itu sejarah. Oke. Historical. Bayi lah itu. Bayi itu nggak bisa. Itu ibarat Oke. kau punya anak pertama kau jual nggak mungkin. Oke. Itu harus ada. Terus yang ketiga, itu aku ada yang namanya 4Wave. Dia itu marketing consultant. Jadi beda Oke. sama yang pertama ya. Kalau aku yang personal ini marketing consultant. Dia khusus ngurusi Itu bisnis. personal atau ada banyak konsultan lain? Kalau ini banyak konsultan lain. Itu Oke. khusus untuk skala bisnis yang di bawah 15M per tahun. Oke. Karena kan banyak UMKM yang small medium enterprise, kalau bayar aku langsung nggak kuat, dia bayar perusahaan-perusahaan. Ya itu si 4Wave. Terus yang keempat itu adalah aku jual beli aparel. Jadi Oke. aparel brand lokal. Itu idealis. Itu bisnis rugi. Oke. Semua orang pengusaha pasti punya satu bisnis idealis yang rugi. Oke. Nah itu aku punya nih. Ini aku suka karena aku masih suka sepatu, aku masih suka koleksi outfit. Itu Ya. tokonya di Post Blok. Itu boncos tapi aku akan hidupkan terus karena aku bisa senang aja ketemu customer memilih sepatu. Yang Oke. terakhir itu bisnis terkait profesi utama. Tidak aku suka tapi harus aku lakukan. Oke. Itu klinik wellness dan dermatologis. Oke. Karena aku suka sport, partnerku banyak dermatologis, kita membuat barang itu di Yogyakarta. Oke. Itu 5. Kalau personal brand apakah masuk ke situ? Apakah lo take endorsement dari luar untuk semacam media placement-nya atau gimana? Jujur boncos. Semua konten yang aku buat itu rata-rata kayak contoh di Instagram dan YouTube itu adalah personally dari OPEX-ku sendiri. Cost pribadi berarti Cost pribadi. Dan itu memang dibuat untuk mendekatkan aku pada si customer. ya? Oke. Nah itu jadi ibaratnya aku hanya saat itu aku menirunya gini. Aku melihat bahwa Mark sama Jeff Bezos itu kenapa ngonten saat itu. Aku melihatnya. Terus kenapa mereka atletis. Jeff Bezos itu bahkan latihan MMA. Terus Mark itu kemarin 5K-nya aja di bawah 20 kilo. Jadi aku Ya. melihat kenapa orang ini konten gitu. Terus akhirnya yang aku lihat, oh berarti mereka menjadi BA perusahaannya sendiri. Nah itu yang aku lakuin. Oke. Jadi Jadi kalau- nanti ada pertanyaan tentang Jeff Bezos di belakang. Iya kan? Ini menarik. Jadi aku tuh menganggap orang-orang ini aneh ya. Kenapa Elon Musk tuh sampai membeli medsos. Jadi aku melihat, oke berarti CEO yang jadi personal brandnya di maintain itu dia akan menjadi BA perusahaannya. Cuman ada plus minusnya. Ya. Kalau kita menjadi BA perusahaan sendiri, kita salah statement, habis itu perusahaannya. Ya, kepleset abis. Kepleset habis. Dan aku pernah kejadian gitu berkali-kali. Oke. Pas COVID. Oke. Rontok tuh aku pas COVID tuh rontok. Aku dari situ aku belajar berharga banget. Jadi aku melakukan personal brand itu untuk pure mendekatkan diri pada customer. Ya. Nah kedua, nah ini yang lucu. Apakah dapat duit dari endorse? Rata-rata brand yang masuk ke aku itu justru akhirnya menawarkan kolaborasi dan bulking konsultan. Jadi kalau endorse itu kan kayak gini. Kamu buatin konten ya, terus nanti bla 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 bla. Mereka tuh enggak, mereka ngelempar. Aku punya isu ini, menurutmu apa yang bisa aku lakuin biar ininya selesai. Jadi akhirnya aku menjual solusi. Nah itu ternyata dari beberapa hal yang aku lakuin di medsos. Oke. Ya kayak contoh aku memperlihatkan kemarin di YouTube aku edukasi mengenai mitos fakta kesehatan. Endingnya tuh ada brand yang datang, menurutmu gimana nih deliver message-nya ke masyarakat biar campaign ini berhasil. Ya. Nah itu yang kulakuin. Oke. Jadi kalau dibilang endorse, endingnya adalah dia meningkatkan portofolio untuk konsultan fee-nya. Ya. Ya udah berarti ada duitnya. Menarik. Nah, lo kan sekarang seorang bapak ya. Iya. Nah, apa perspektif yang berubah? Kan tadi Dokter Tirta sempat bilang Dokter Tirta yang dulu ketika masih kuliah itu egonya tinggi sekali, pride-nya tinggi sekali. Nah, perspektif apa nih yang berubah ketika lo jadi seorang bapak? Sangat beda jauh sekali sih. Oh kamu belum punya anak ya? Belum. Oh ya 24. Ya benar. Aku melihat diriku yang dulu tuh kayak kamu. Persis. Jadi mirip-mirip anak muda, tapi uangnya nggak sebanyak kau ya. Itu disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu. Nolnya itu beda 2 ya. Jadi sangat ruwet itu. Jadi bayangkan anak muda saat itu yang saldonya nggak sebanyak kamu dan aku belum pernah failure. Aku selalu meneruskan prestasi. Jadi aku tuh tidak bisa dengerin opini orang. Sangat fatal dulu. Aku sangat fatal dulu nggak bisa dengerin opini orang. Dan aku merasa sampai sekarang pun masih sulit tapi sudah bisa terkontrol. Kalau dulu tuh unkontrol karena aku anak tunggal. Aku nggak biasa terima salah. Ini bener bedanya. Aku nggak bisa terima salah di akademik selalu nomor 1. Jadi aku merasa diriku harus nomor 1 terus. Oke. Itu yang dulu. Dan bener, itu bener kejadian. Oke. Tapi yang berubah adalah ketika anakku membesar, itu goalnya berubah semua. Oke. Goalnya berubah. Dan yang paling kelihatan itu adalah jika di dulu aku mengejar uang, itu beneran aku ngejar uang, karir pet, uang, saldo dan kawan-kawan. Yang ku kejar sekarang adalah legacy.
Itu agak berbeda ya. Nah, legacy di sini maksudku adalah aku merasa kalau aku mati, kayak sometimes atau suatu saat nanti aku akan mati, terus uang itu akan ya udah that's it. Anakku akan dapat warisan, anakku akan selesai, kelar. Dia nggak akan mengenang aku sebagai eh yang menelurkan apalah, ya udah. Ya. Jadi aku merasa harus ada legacy biar dia itu ketika dia nanti gede dia tahu aku siapa. Nah itu yang ku lakuin sekarang. Oh bapaknya itu ternyata membuat usaha. Oh bapaknya itu tetap kuliah lagi. Bapaknya akhirnya membuat health. Jadi dia tuh nanti akan struggle. Yang ku takutin kalau dia itu hanya dapat uang besar banyak banget, dia akan menjadi sosok yang sangat tidak mau untuk berusaha keras karena dia udah tahu dapat warisan gede kan. Ya. Nah itu akhirnya aku fokus untuk membangun legacy biar anakku itu tidak menjadi seperti aku yang zaman muda. Itu yang aku takutin banget. Oke, tapi apa value utama yang lu pengen tanamin justru di anak lu nih? Proses sih, Oke. proses. Dan proses tuh semua orang tuh sekarang pengen result ya. Itu terjadi gara-gara jadi orang tuh pengen cepat-cepat merasakan kepuasan dan kekayaan, terutama cowok-cowok usia 17 sampai 24. Ya. Dan mereka tuh gak bisa sabar, kayak contoh, wah kita gak bisa sabar tiba-tiba di usia 24 dia ngerasa gini-gini doang terus nyerah gitu aja. Ya. Jadi aku merasa mereka harus punya proses. Nah itu yang value yang pengen ku tanemin ke dia. Dan dia tuh pada waktu anakku tuh pada waktu sekarang sudah mulai paham mengenai aset ya. Enak ya apa? Aku nggak mau dia ngerendahin orang lain yang asetnya di bawah dia. Jadi aku selalu menerangkan kamu tuh bisa kayak gini karena privilege. Karena aku dan mamahmu juga dokter spesialis. Jadi kamu harus tahu kita privilege kan kita divorce ya. Tapi masih akrab aku Ya. udah punya keluarga baru tapi aku harus rutin ke Jogja. Jadi aset mamahmu aja gede, asetku gede. Jadi jangan sampai kamu terjebak dalam itu ya. Itu yang aku ajarin terus. Aku takut kalau nanti dia gede malah memanfaatkan asetku jadi arogan kemana-mana malah jadi tukang bully repot aku lihat kan. Jadi aku nggak mau dia menjadi seperti Tirta yang pas muda karena itu sangat dangerous ya. Oke, menarik banget. Ini akan masuk ke pertanyaan yang gue sekarang beneran pengen tanya ini. Gue dari dulu udah lama pengen ketemu dan gue pengen tanya nih, ngopi dulu ya. Kopi dulu kalau ini pasti pertanyaan spontan ini. Nah, kan tadi lu sempat bilang soal COVID. Nah ini juga sesuatu yang sangat menarik buat gue. COVID itu adalah fenomena yang sangat menarik kalau gue lihat secara sosial dan juga secara keuangan. Nah bagaimana tanggapan lu terhadap statement gue ini ya? Menurut gue COVID itu real, virusnya itu ada, tapi itu social engineering yang ada di belakangnya dan orkestrasi itu luar biasa untuk tebar vir. Statementmu ini sebenarnya nggak ada bedanya sama statementku zaman dulu. Cuman aku berakhir di rujak. Oke. Habis itu aku. Aku ingat banget. COVID-nya tuh ada jelas. Ya. Pandeminya itu ada, itu jelas. Dan aku masih ingat banget videonya tuh masih beredar bahwa solusi saat itu adalah kalau misalkan COVID itu masuk di lingkungan yang masih kecil, itu bisa di lockdown. Dengan kita melockdown satu tempat, itu akan mengurangi potensi efek domino di tempat lain. Ya. Itu habisku pertama. Karena aku dituduh sok tahu saat itu. Nggak kita akuin lah. Kalau misal kita masuk nih satu daerah ini kita lockdown, dia nggak akan nyebar kan. Ya. That's it. Tapi faktanya kan nggak. Itu aku habis tuh pertama di rujak tuh. Yang kedua adalah ketika aku mengatakan bahwa reaksi kita itu paniknya memang luar biasa berlebihan. Ya, and the end kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Aku udah ngomong itu. Aku mengeluarkan edukasi yang sangat kontroversial saat itu. Aku masih ingat, yaitu edukasinya bahasa Jawa ya. Mangan masker. Aku ingat banget, aku ngeluarin edukasi itu. Ya kita tuh solusinya mangan masker. Makan masker. Aku tuh diketawain ngeluarin edukasi itu. Karena saat itu dikatakan, ya kamu tuh meremehkan COVID. Aku akhirnya mengcounter ya, kita bisa ngapain? Saat itu vaksin belum keluar. Ya. Terus kita di dalam rumah, nggak ngapa-ngapain. Ya kita akan mati coy kelaparan. Ya. Akhirnya aku mengatakan ya kita hanya bisa menjaga daya tubuh kalau nggak olahraga, ya makan makanannya bergizi. Itu yang pertama dirujak karena lockdown, yang kedua dirujak sejawat. Oke. Dan yang ketiga, aku tuh mengkritik soal APD karena mahal banget. Saat itu aku ingat banget aku membantu menyumbang APD dan itu boncos cuk. Masa satu APD bisa 1,5 juta. Oh iya, Dan malah dinaikin harganya. Padahal orang-orang butuh N95. Saat itu yang dapat apresiasi. Nah, jadi satu APD 2 boncos. Nah yang terakhir ini di 2021. Ingat kan saat itu ada Delta. Ya.
terus ada new normal. Saat itu aku bilang adalah kita harus mulai terbiasa sama virus ini. Kalau enggak, ya kita enggak akan bisa survive. Itu berakhir aku dirujak lagi. Oke. Jadi aku akhirnya melempar balik ke teman-teman sejawatku. Aku tuh selalu di titik garis tengah. Oke. Garis tengah itu adalah kita tuh kan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Dan kita itu kan mobilitasnya tinggi. Jadi kita tidak bisa itu saat itu kalau kita pure social distancing. Jadi akhirnya orkestrasi itu ya virusnya ada, kepanikannya ada, tapi Ya. memang itu akhirnya membuat kerontokan ekonomi yang sangat luar biasa. Tapi muncul orang kaya baru dari Nah, situ. ini kita ngomongin soal kerontokan ekonomi, karena ini yang gue pengen tanyain. Karena COVID itu gue melihat sebagai salah satu agenda untuk meriset dunia ini. Karena dengan COVID, bisnis kecil tuh banyak yang hancur berantakan. Ini kita ngomong di Amerika aja deh, nggak usah di sini ya. Sini juga mungkin mirip ya. Tapi bisnis yang besar, apalagi seperti bisnis-bisnis yang TBK kalau di Amerika, Fortune 500, itu naiknya 3 kali sampai 4 kali lipat sampai sekarang. Apalagi kalau kita ngomong Big Pharma itu, Pfizer dan lain-lain itu teman-teman itu luar biasa ya untungnya. Iya. Tapi apakah itu sebuah orkestrasi? Karena yang pertama gue lihat itu seperti ini. Awalnya gue pas pertama dengar COVID 2019 itu gue takut juga, ya kan. Iya, Gue takut, gue jual semua saham gue. Gue kan dulu pemain saham di Indonesia, gue jual semua saham. Gue tuker mata uang gue ke Swiss franc waktu itu dan kebetulan naik tinggi sekali. Tapi itu karena gue takut sebenarnya. Karena gue takut ini ada sesuatu yang luar biasa. Karena conditioning medianya tuh luar biasa. ya benar. Di shot dari helikopter, ada kuburan kebakar. Iya. Pertanyaan kayak gue itu, lu kan sebagai dokter kan, pasti banyak teman-teman dokter. Maaf. Itu beneran ada nggak sih tempatnya? Atau itu waktu Jadi- itu karena nggak pernah ketemu lagi loh gue. Sekarang gue coba cari kemarin sebelum podcast ini, gue coba cari di YouTube dan coba di source lain di luar YouTube, di Rumble, di berbagai macam web sampai di dark web itu gue nggak ketemu lagi yang ditayangin di TV, yang shot dari helikopter terus kuburannya kebakar dengan api-api semua itu nggak Oh, pernah. kalau itu aku nggak tahu. Kalau yang itu aku udah nggak tahu. Tapi gue lihat dengan tapi mata kepala gue sendiri di TV itu waktu itu shotnya tuh. Kalau- Makanya orang takut. Kalau kuburan massal yang di Indonesia tuh yang wafat karena COVID itu jelas real. Itu real ya. Real, yang wafat karena COVID itu real. Jadi ini bisa diterangin kan. Itu orang akan bertanya. Ini harus dijawab ya. Jadi orang yang meninggal karena COVID mayoritas itu memang mereka ada comorbid. Itu betul. Jadi ini kan pasti dulu dihujat aku sama beberapa sejawat. Jadi bukan tiba-tiba COVID, terus misal amit-amit kena ke dokter Tirta atau Timothy, Ya. terus besoknya 5 hari, 14 hari mati. Rata-rata, ini harus real juga, dari data pun menunjukkan orang yang wafat karena COVID itu rata-rata punya 3 komorbid dari 3 penyakit ini. Ya. Kalau nggak penyakit terkait jantung, penyakit terkait diabetes, satunya penyakit terkait autoimun. Ya. Itu rata-rata wafat. Jadi makanya kalau kita lihat, dia tuh sudah ada riwayat penyakit jantung, sudah ya cepat atau lambat, COVID ini mempercepat. Iya. Kayak jalan tolnya untuk menuju maut. Ya tapi kan akhirnya ketika didata, wafatnya pasti karena COVID. Oke. Clear ya. Jadi ini clear nih. Ini meluruskan dan ini pertanyaanmu kan, kok bisa tinggi banget? Bayangin ada orang dia sudah stroke, terus gejala penyakit jantung banyak dan kena virus ini. Nah, kan kalau didata meninggalnya bukan karena jantung tuh. Karena COVID. Iya dong pasti, karena kan dia datang ke rumah sakit dalam keadaan demam dan panas. Iya. Iya kan? Tapi comorbid pemberatnya adalah jantung. That's it. Iya. Loh terus kok bisa kok comorbidnya jantung? Karena 60 sampai 80% orang itu tuh nggak sadar akan jantungnya. Iya. Dia nggak tahu jantung ini sehat apa enggak. Dah clear dulu kejawab. Jadi yang wafat karena COVID itu pure real. Tapi memang mayoritas disertai comorbid dan itu benar. Oke. Ini kita ngomongin soal data. Clear dulu ya, Iya. nomor 1 ya. Terus yang nomor 2, apakah riset? Nah, jadi dari berbagai pembicaraan, memang pandemi itu merontokkan sistem dan riset dari awal. Karena yang terdampak salah satunya adalah usahaku. Di 2020-2021, Susan Care itu 80% paymentnya cash. Ya, sisanya tuh debit. Ya. Dan hanya 5% yang menggunakan Kris atau GoPay. Shopee Pay itu real ya, itu real. Dan nggak ada yang delivery sama sekali. 2021-2022 tuh rontok aku, rontok. Terus habis itu 100% itu nggak ada yang pakai cash. Ini fakta nih, tadi baru mau gue tanya. At all. Iya. Ini at all sampai sekarang. Jadi semua Susan Care itu sekarang nggak ada yang pakai cash. Iya. Nggak ada. Dan 50% itu delivery service. Nah, kenapa kok Dokter Tita viral